Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di benua Eropa. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Simak videonya ya. First, allow us to introduce ourselves. Sejarah singkat perkembangan Islam di Eropa bermula dari penaklukan semenanjung Andalusia atau Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Untuk itulah, pemerintah Islam di Eropa mulai berpusat di semenanjung Iberia, Andalusia mulai tahun 711 Masehi hingga tahun 1492 Masehi. Pada beberapa abad berikutnya, Andalusia kemudian berubah menjadi provinsi yang dibagi-bagi ke dalam sejumlah bagian minor. Namun, pada abad ke-15, semenanjung Iberia diambil alih lagi melalui Perang Salib. Sejak saat itu, umat Islam terusir dari wilayah Iberia. Kendati demikian, ajaran Islam sudah meninggalkan jejak yang cukup signifikan di sebagian wilayah Eropa. Salah satunya yang paling dikenal adalah Emirat Granada. Sayangnya, Emirat Granada ini menjadi satu-satunya wilayah pemerintahan Muslim di sana, hingga harus runtuh akibat jajahan kerajaan Kastil, seperti diungkap dari situs Sailor Academy. Runtuhnya Granada ini membuat seluruh umat Islam yang tersisa harus terusir dari daratan Eropa selama abad ke-16 dan awal abad ke-17. Meski demikian, jejak kehadiran Muslim di sana masih gagal untuk dihapuskan. Pengusiran justru menyebabkan gelombang migrasi dan penyebaran Islam. Berikut ini adalah penjelasan tentang Islam di berbagai negara di Eropa. Yang pertama adalah negara Andalusia atau Spanyol. Penaklukan Andalusia seperti yang dijelaskan sebelumnya berawal dari penaklukan pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Ditambah lagi usai peristiwa keruntuhan keluarga kerajaan Umayyah di Damaskus, Suriah. Salah satu keturunan mereka, Abdurrahman, berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana, ia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu berdiri dari 193 sampai 458 Hijriah atau 756 sampai 1065 Masehi. Keberadaan Islam di Spanyol seakan menjadi pemicu perkembangan kebudayaan dan peradaban di sana. Di masa itu, Spanyol kemudian menjadi pusat kebudayaan karena berbagai mahasiswa dari belahan dunia menuntut ilmu di sana. Tepatnya di kota Granada, Cordova, Seville, dan Toledo. Di kota-kota ini pula melahirkan para ilmuwan terkemuka seperti Ibnu Majah yang merupakan ahli filsafat abad ke-12 dan penafsir karya-karya Aristoteles. Kemudian, Ibnu Rashid, seorang ahli bintang sekaligus dokter dan ahli filsafat. Setelah kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol berakhir, kekuasaan Islam kemudian digantikan oleh dinasti-dinasti kecil seperti Al-Murabitin, Al-Muhades, dan kerajaan Bani Amr.
Di tahun 1975, kelompok pemuda Muslim di Spanyol atau Andalusia kemudian membentuk komunitas masyarakat Muslim di Cordova. Yang kedua adalah negara Rusia. Tidak berbeda jauh dengan Spanyol, Islam masuk ke Rusia ketika berada di bawah pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Saat itu, Panglima Qutaibah bin Muslim berhasil menaklukkan Rusia. Qutaibah juga menyebarkan dakwahnya ke penduduk di sana untuk memeluk agama Islam. Keberhasilan Qutaibah ini dimulai pada tahun 86 Hijriah hingga 91 Hijriah. Ditambah lagi, usai berhasil menguasai seluruh wilayah, bahkan hingga mendekati perbatasan Cina. Tidak hanya menyebarkan agama Islam melalui dakwah, Qutaibah juga mendirikan masjid besar di Bukhara dengan nama Jami Qutaibah. Bahkan, mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah warga, sekaligus mengizinkan mereka menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang mudah dipahami. Umat Islam di Rusia sempat mengalami tekanan selama hampir 3/4 abad setelah dikuasai rezim Bolshevik. Meski demikian, Islam kemudian perlahan berhasil bangkit yang terbukti dari mulai tingginya animo haji dan umroh serta minat mempelajari Al-Quran di sana. Yang terakhir adalah negara Inggris. Terdapat sejumlah organisasi Islam di Inggris yang membantu penduduk Muslim di sana. Sebagai misal, Organisasi Majelis Islam Eropa atau The Islamic Council of Europe yang berada di Inggris. Organisasi ini berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Ada juga Persatuan Organisasi Islam Inggris atau The Union of Muslim Organization, serta Islamic Foundation dan Muslim Institute yang bergerak di bidang penelitian. Umat Islam di Inggris berjumlah sekitar 1,5 juta penduduk. Islam adalah agama terbanyak kedua yang dianut oleh penduduk Inggris. Selain dari penduduk Inggris, sebagian besar pemeluk agama Islam berasal dari keturunan Arab, Turki, Mesir, Siprus, Malaysia, dan lain sebagainya. Pada 1985, di kota Stratford, Inggris, juga pernah terpilih wali kota pertama beragama Islam yang bernama Muhammad Ajib. Hal ini menandakan bahwa Inggris termasuk agama yang cukup toleran terhadap Islam. Berikut beberapa faktor yang mana mempengaruhi perkembangan kemajuan peradaban Islam di Eropa. Perkembangan kekuatan dominasi dan dakwah Islam dari Kesultanan Turki Utsmani. Stabilitas politik dan ekonomi di negara mayoritas Islam seperti Turki menyebabkan pengaruh ke wilayah lainnya. Selain itu, terdapat faktor lain, yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan kekuatan dominasi dan dakwah Islam dari Kesultanan Turki Utsmani. Jatuhnya Konstantinopel merupakan kejatuhan Eropa yang paling awal. Hal tersebut dapat terjadi karena takdir Allah yang sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa Konstantinopel akan jatuh. Dari hal tersebut, muncullah Muhammad Al-Fatih yang mana menjadi penakluk Konstantinopel yang berasal dari Baghdad. Maka dari hal tersebut, jatuhnya Konstantinopel membuat jatuhnya banyak dampak terhadap Eropa dari jalur perdagangan hingga politik yang mana dimiliki oleh negara tersebut. Sehingga hal itulah membuat Islam maju di Eropa melalui perkembangan serta kekuatan Sultan Turki Utsmani yang relatif kuat dan besar. 2. Stabilitas politik dan ekonomi di negara mayoritas Islam seperti Turki menyebabkan pengaruh ke wilayah lainnya. Islam memiliki aturan yang ketat sebenarnya terhadap ekonomi serta politik. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Namun, perkembangan massa membuat banyak orang terlalu melupakan dan fokus dengan membuat hukum sendiri yang memberikan dampak besar. Maka, dari hal tersebutlah pentingnya aturan-aturan Islam seperti masa Turki Utsmani yang negaranya sejahtera terhadap stabilitas ekonomi hingga politik. Kedua hal tersebut berdampak membuat tertariknya negara-negara Eropa lainnya terhadap Islam. Hasilnya dibuktikan dengan banyak negara Eropa seperti Spanyol, Andalusia yang pernah menjadi pusat pengetahuan Islam yang penting.
Ketiga, Islam menjunjung tinggi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Islam memberikan dorongan terhadap banyak hal terutama di kehidupan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang baik dalam jangka panjang. Maka dari hal tersebutlah pentingnya dampak Islam ke negara-negara Eropa yang menjadi tertarik. Dari hal tersebut, semenjak jatuhnya Konstantinopel, banyak negara Eropa yang tertarik dalam kehidupan Islam yang bisa memberikan banyak pandangan hidup yang menjadi lebih baik. Ciri-ciri yang membedakan Islam di Eropa adalah di Eropa memang banyak komunitas berkarakter Muslim, entah itu Turki, Aljazair, Albania, Bosnia, atau Pakistan dan Iran. Namun, mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, memiliki latar budaya dan tradisi keagamaan yang juga berbeda-beda. Kerem Oktem dari Universitas Oxford menekankan tidak mungkin atau tidak perlu menetapkan sebuah bentuk terpadu Islam untuk seluruh Eropa, karena ada terlalu banyak keragaman yang harus dipertimbangkan. Karena itu tidak realistis bila mengharapkan bahwa sebuah tradisi Islam, entah itu Bosnia atau lainnya, diambil sebagai model masa depan bagi semua Muslim di Eropa. Oktem yakin kelak akan model yang berbeda di masing-masing negara, namun memiliki ciri khas yang sama. Kata Adam Was, Islam dengan karakter Eropa yang berbeda dengan Islam di Afrika atau Asia Tenggara misalnya. Terkait kontekstualisasi sebuah agama, rumusnya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Islam dengan karakter Eropa, kata Adam Was, menghargai demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama. Itu berarti diperlukan proses interpretasi ulang Al-Quran, penafsiran baru terhadap ayat-ayat suci, kata Was. Ia menambahkan, Muslim yang sudah beradab-adab hidup di Eropa juga bisa memberi kontribusi dalam hal itu. Jadi kesimpulan secara umum yaitu secara garis besar masuknya umat Islam ke Eropa berkat invasi Turki ke wilayah Eropa yang melalui Sisilia, Spanyol dan penaklukan Balkan. Namun tetap yang paling memberi adil besar adalah penaklukan negeri Andalusia atau yang sering kita sebut Spanyol mengikat kaum muslimin pernah menguasai bangsa ini lebih dari 7 abad. Di Spanyol juga menjadi tempat peradaban umat Islam Eropa baik dalam hubungan ekonomi, sosial, politik, atau peradaban antar negara. Bisa disimpulkan, perkembangan Islam di Eropa hingga bisa berkembang pesat seperti saat ini berkat khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang pada periode klasik.